Baik, selamat siang. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang rangkaian utama, rangkaian pengendali, dan rangkaian pengawatan. Jadi kita masuk ke rangkaian utama yang akan dikendalikan dalam rangkaian pengendali nanti, dan akan kita bahas masuk ke dalam ini rangkaian pengawatan. Kita mulai dari sini. Untuk rangkaian utama di sini, kalau untuk di rangkaian utama yang perlu dipahami adalah rangkaian yang berhubungan dengan sumber tegangan. Kalau yang di gambar ini merupakan sumber tegangan yang berhubungan langsung dengan beban di sini yang dikendalikan. Jadi di sini adalah rangkaian 3 pas, yang di sini ada RS fase 1, 2, 3 serta N serta PE-nya. PE-nya ini adalah untuk groundingnya, untuk pengaman motor-motor. Jadi yang diamankan adalah bodinya. Jadi di sini terhubungan dengan bodi motor listrik. Poin-poin di sini, komponen yang ada pada umumnya di sini ada F1 sampai 3. Ini maksudnya adalah MCB 3 pas yang akan mengamankan sistem secara keseluruhan di bawah ini. Jadi tugas dari F13 di sini adalah mengamankan sistem di sisi outputnya. Jadi mulai dari ini ada 3 komponen ini, yang amankan adalah ini. Kalau ada terjadi hubung singkat di sisi outputnya ini, bisa kemungkinan terjadi di motor atau di instalasinya, di kabel dan lain sebagainya. Ini yang harus bisa mengamankan. Selanjutnya yang kedua di sini adalah yang sudah dipahami bersama-sama. Ini adalah kontak utama. Jadi kontak utama di sini ini merupakan kontak utama dari kontaktor. Kontaktor di sini kalau kita uraikan di sini, ini merupakan kontak utamanya. Ini merupakan kumparan dari kontaktor. Di sini kontak bantu NO-nya, ini kontak bantu NC. Di sini jadi di sini yang perlu dipahami bahwa kinerja dari kontaktor di sini adalah ketika posisi kontaktor bekerja, otomatis semua kontak akan berubah. Jadi kemarin mendapat suplai ini dan ini berubah. Ini untuk posisi kontak akan menutup di sini. Berubahnya di sini adalah karena dia NO adalah menutup, sehingga ketika bekerja dia akan menghubungkan dari sumber tegangan melalui MCB yang sudah posisi tertutup on, posisi normal on. Di sini melewati sebuah terminal dari overload dan menuju ke beban. Jadi tugas dari kontak utama di kontaktor ini adalah penghubung. Sedangkan yang komponen berikutnya yang ketiga di sini adalah overload. Dari bahasan yang sebelumnya, overload di sini bisa dijelaskan bahwa overload posisinya di sini overload merupakan terminal saja. Jadi bukan di sini dia bukan memutuskan secara langsung ya. Jadi bukan di sini bukan terputus oleh overload, bukan, tapi dia memberikan sinyal ke kontak bantunya. Ini kontak bantu F5 juga ini. Jadi di sini dia posisinya adalah menunggu perintah dari ini. Jadi ketika ini bekerja merespon arus yang lebih dari settingan, otomatis ketika sudah pada posisi maksimal akan menekan ini, karena di dalamnya ada sistem bimetal yang bekerja hingga menekan tuasnya ke arah ini, merubah kontak NC dan NO. Jadi untuk di sini untuk menghubungkannya, kita lihat ini satu garis agak simpel saja. Jadi 3 di sini masing-masing mendapatkan 3 pas ini lurus dari sumber tegangan, melewati MCB 3 pas, melewati penghubung, dan di sini terminal overload, dan selanjutnya ke arah beban ke motor 3 pas. Jadi untuk di rangkaian pengendali tidak perlu dijelaskan lagi. Artinya di sini pemahaman untuk rangkaian kendali ini adalah untuk, jadi kinerja kendali rangkaian utama sangat tergantung dari ini. Oke, sekilas tadi yang perlu dijelaskan tadi, bahwa posisi ketika overload bekerja
Pekerjaan upload itu ketika posisinya untuk arusnya lebih dari settingan akan merubah ini. Jadi proses ini yang bisa mengamankan sistem. Artinya seperti ini. Jadi ketika kontak NC ini terbuka otomatis semua sistem di bawahnya kan terputus. Terputusnya artinya kalau kita lihat gambar di sini, ini artinya suplai menuju ke kumparan, menuju ke lampu H1 dan H2 akan lepas, hilang karena di sini diputuskan oleh sini. Sisi outputnya akan terbuka. Dengan terbukanya itu otomatis di sini kontaknya akan kembali ke posisi normal. Kembali posisi normal akan posisi terbuka. Sedangkan di sini untuk indikator kontak bantu NO-nya akan menghubungkan ke H3 sehingga menandakan bahwa overload itu kondisinya dia merasakan beban lebih sehingga akan merubah kontak ini. Jadi penanda bahwa overload itu bekerja. Oke, next di sini yang kedua adalah ini. Selanjutnya adalah rangkaian pengawatan. Ini yang dinamakan rangkaian pengawatan. Artinya di sini rangkaian pengawatan adalah gabungan antara rangkaian pengendali yang sistem yang hitam ini dengan rangkaian utama yang saya jelaskan tadi. Tapi perbedaan antara rangkaian utama ini merupakan yang berhubungan dengan kontak-kontak utama saja. Rangkaian kendali berhubungan dengan kontak-kontak bantu dan komponen yang lain seperti tombol dan indikator-indikator. Sedangkan kalau di sini, kalau kita membicarakan rangkaian pengawatan, artinya di sini semua semua komponen digambar lengkap. Artinya seperti ini. Kontaktor yang dinamakan kontaktor tadi kalau di rangkaian utama adalah yang masuk ke dalam rangkaian utama kontaktor adalah cuma ini kontak utamanya saja. Sedangkan di rangkaian kendalinya cuma ini tiga ini. Ada kontak NC, NO dan kumparan. Jadi kalau kita dinamakan kontaktor dalam rangkaian pengawatan semua harus digambar lengkap. Begitu juga di sini tentang overload. Overload di sini kalau di rangkaian utama yang masuk adalah terminal overloadnya saja di sini. Yang dimaksud karena dia berhubungan dengan 3 pas untuk rangkaian utama dan rangkaian pengendali di sini. Jadi ketika rangkaian pengawatan kita gambar, otomatis di sini diharapkan kinerja di sini semua gambar semua ini simbol digambar lengkap. Baik itu di terminal utamanya dengan kontak bantunya digambar dalam satu tempat. Kalau MCB 3 pas sendiri, 1 pas yang pengaman sendiri juga. Jadi untuk pembahasan masalah pengendali di sini sudah cukup jelas untuk materi kemarin. Jadi artinya di sini poin yang harus dipahami adalah pada rangkaian pengawatan semua komponen digambar lengkap, baik itu di kontaktor, baik itu di overload. Yang lainnya masih sama di rangkaian pengawatan yang sebelumnya. Next untuk cara kerja. Jadi di sini akan kita simulasikan cara kerja dari sistem tadi. Ini rangkaian pengawatan ada beberapa komponen yang tidak bisa kita gambarkan ini karena fasilitas di aplikasinya tidak ada, adalah uploadnya di sini. Untuk di rangkaian utama tidak ada, jadi nanti kita simulasikan pakai tombol ini di sini kita simulasikan pakai komponen ini. Untuk MCB nya kita abaikan dulu, jadi MCB nya tidak ada juga di fasilitas aplikasi. Jadi yang perlu dipahami sini adalah kinerja dari cara kerja dari alat ini, dari rangkaian ini. Ketika posisi sumber tegangan ada, otomatis suplainya akan siap menuju ke rangkaian. Jadi di sini yang merah ini akan menandakan arah arus di sini. Jadi posisi lampu H2 ini menandakan bahwa untuk motor kondisinya masih posisi off atau standby, jadi belum bekerja. Kita simulasikan. Ini ketika kita tekan tombol S2, otomatis di sini suplai yang tadi sudah siap akan langsung dialirkan oleh ini dari sumber tegangan oleh saklar kontak utama di kontaktor menuju ke beban sehingga motor akan berputar karena mendapatkan suplai 3 pasnya sesuai dengan yang diminta. Sedangkan di sini lampunya yang perlu dipahami, lampu yang sama seperti kemarin, lampu yang kerja adalah H1. Artinya H1 itu akan kerja ketika kontaktornya sudah mendapatkan sumber tegangan.
atau kumparannya mendapat suplai. Oke, untuk yang H3 di sini kita anggap di sini adalah kontak bantu dari overload. Jadi dengan bekerjanya overload ini kontak bantu kita simulasikan seperti ini. Otomatis yang perlu dipahami di sini adalah kontak NC akan terbuka, kontak NO akan tertutup. Artinya kontak NO akan menghidupkan lampu ini karena bisa dilihat dari suplai merah ini melewati kontak NC, kontak NO yang menutup karena tadi overload bekerja. Jadi semua sistem akan mati, baik itu sistem lampu H1, H2, sistem ke kontaktor, karena suplainya kita ambilkan dari sisi output dari F5, sisi output untuk NC nya. Jadi ketika kita ingin mengembalikan kerja lagi, kita lepas, kita reset. Jadi ini kita anggap kita reset. Jadi sudah kita reset, otomatis suplainya masih dianggap ada. Yang akan menyala adalah posisi H2 karena kondisi kontaktor belum bekerja. Seperti ini. Baik, demikian untuk materi rangkaian pengawatan yang kita simulasikan dengan gambar-gambar yang ada di sini. Ada rangkaian utama, jadi yang perlu dipahami tadi perbedaan rangkaian utama, rangkaian kendali, dan rangkaian pengawatan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, terima kasih.